Bayangin, sekarang petani Indonesia nggak cuma jual hasil panennya di pasar lokal atau dijual ke tengkulak dengan harga murah, tapi mereka sudah menembus pasar dunia. Ekspor sektor pertanian Indonesia kini mencapai ratusan triliun rupiah. Gokil kan? Pertanian kita akhirnya naik kelas. Dan ini bukan cuma soal panen raya, tapi juga soal strategi besar yang mengubah arah perekonomian Indonesia secara perlahan, tapi pasti. Dulu, pertanian di Indonesia identik dengan sektor tradisional. Petani yang berkutat dengan alat seadanya, produksi musiman yang fluktuatif, dan minim akses pasar. Padahal, dengan tanah subur, iklim tropis, dan keragaman komoditas, Indonesia seharusnya jadi raja pertanian dunia. Sayangnya, selama puluhan tahun, potensi besar ini terhambat oleh kurangnya hilirisasi, distribusi yang rumit, dan tata niaga yang belum berpihak ke petani. Tapi sekarang, keadaan mulai berubah. Pemerintah mulai mendorong hilirisasi pertanian, bukan cuma di sektor tambang. Artinya, hasil panen tidak lagi berhenti di sawah atau ladang, tapi diproses lebih lanjut jadi produk bernilai tinggi sebelum diekspor. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian per Mei 2025, nilai ekspor sektor pertanian Indonesia pada tahun 2024 tembus 700 triliun rupiah. Ini bukan angka main-main. Komoditas yang mencetak angka besar antara lain kelapa sawit, kopi, kakao, sarang burung walet, rempah-rempah, hingga porang dan hortikultura modern seperti buah naga, manggis, dan edamame. Negara-negara tujuan ekspor juga makin luas, mulai dari Tiongkok, Jepang, Uni Emirat Arab, hingga Amerika dan Eropa. Indonesia nggak cuma kirim bahan mentah, tapi juga produk olahan. Kopi dalam kemasan premium, minyak kelapa sawit berlabel organik, sampai bumbu instan yang kini laku keras di supermarket luar negeri. Sarang burung walet asal Kalimantan laku keras di Shanghai. Sementara porang dari Madiun mulai mengisi pasar kuliner sehat di Osaka dan Seoul. Geliat ekspor ini bahkan melibatkan anak-anak muda desa yang punya ide-ide segar dan koneksi digital yang kuat. Salah satu contoh sukses adalah ekspor sarang burung walet yang nilainya mencapai lebih dari 50 triliun rupiah per tahun. Dan kini, petani porang yang dulunya dianggap nyentrik malah punya kontrak ekspor jangka panjang dengan Jepang dan Korea Selatan. Kok bisa ekspor pertanian kita meledak? Jawabannya ada di 3 faktor utama: perang dagang global, krisis pangan dunia, dan strategi geopolitik Indonesia yang cerdas. Tapi kalau dilihat lebih dalam, sebenarnya ini juga soal kejelian pemerintah dan pelaku usaha lokal dalam membaca tren global. Negara-negara maju saat ini mulai sadar bahwa ketergantungan pada sumber pangan tradisional membuat mereka rapuh. Indonesia hadir sebagai penyeimbang baru. Negara ini bukan cuma punya bahan mentah, tapi juga punya narasi baru, berdaulat, mandiri, dan siap bersaing di panggung global. Perubahan juga terasa di desa. Dulu anak-anak muda ogah jadi petani. Sekarang mereka balik kampung, bawa teknologi, bikin platform digital untuk distribusi hasil tani, bahkan bikin startup agritech. Lahan-lahan yang dulu terbengkalai kini digarap lagi. Greenhouse berdiri, irigasi tetes digunakan, dan hasilnya jauh lebih optimal. Pemerintah pun gerak cepat dengan mempermudah izin ekspor, memperluas akses sertifikasi, dan membangun sistem pelacakan produk dari petani hingga konsumen luar negeri. Di satu sisi, ini meningkatkan transparansi. Di sisi lain, ini bikin produk kita makin dipercaya. Lapangan kerja meningkat, pengangguran di sektor pedesaan mulai menurun. Pendapatan petani naik signifikan, bukan karena bantuan langsung tunai, tapi karena mereka sekarang pegang kendali atas harga jual. Mereka jadi pelaku, bukan korban sistem. Petani-petani ini sekarang ngerti soal kualitas, tahu cara pasarin produk, bahkan ada yang belajar langsung dari buyer luar negeri soal standar ekspor. Mereka belajar, adaptif, dan percaya diri. Ekosistem ini tumbuh dan berkembang cepat, dan kita semua seharusnya ikut bangga. Kalau tren ini terus berlanjut, dalam 3-5 tahun ke depan, bukan nggak mungkin Indonesia jadi eksportir pertanian nomor 1 di Asia Tenggara, bahkan bisa menyalip Thailand atau Vietnam untuk beberapa komoditas. Tapi yang penting bukan soal saingan, tapi soal ketahanan. Kita sedang menyusun fondasi jangka panjang yang bikin Indonesia tahan guncangan global, apalagi soal pangan. Kita tidak akan mudah goyah, hanya karena harga gandum dunia naik atau krisis logistik di terusan Suez. Kita punya solusi sendiri yang lahir dari tanah sendiri. Dan yang paling keren, ini semua nggak cuma dirancang oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, sampai komunitas lokal punya peran besar dalam membangun narasi pertanian baru Indonesia. Mereka yang tahu kondisi di lapangan, mereka pula yang bergerak cepat ketika ada peluang ekspor. Sistem ini desentralistik, tapi saling terhubung. Kita sekarang bukan lagi hanya mimpi jadi lumbung pangan dunia. Kita sedang membuktikan kalau mimpi itu bisa diwujudkan bareng-bareng. Bukan hanya di bidang ekspor, pertanian Indonesia juga mulai terintegrasi dengan pariwisata. Banyak daerah mulai memadukan agrowisata dengan edukasi, mengajak wisatawan belajar langsung di lahan pertanian, bahkan ikut panen dan mengolah hasil tani. Hal ini bukan cuma menambah nilai ekonomi, tapi juga membuka mata dunia bahwa budaya bertani Indonesia punya daya tarik tersendiri. Dan lewat jalur ini pula, citra petani mulai berubah dari sekadar pekerjaan sederhana, jadi simbol modernisasi berbasis kearifan lokal. Ada juga dorongan kuat untuk pertanian organik dan ramah lingkungan. Konsumen dunia semakin peduli dengan asal-usul makanan yang mereka konsumsi. Indonesia menangkap peluang ini. Banyak petani mulai beralih ke metode organik, didukung oleh sertifikasi internasional dan permintaan pasar yang terus naik. Produk seperti beras organik, kopi organik, dan sayuran hidroponik kini rutin masuk ke jaringan retail internasional. Ini membuktikan bahwa tren keberlanjutan bukan cuma untuk negara maju. Indonesia bisa dan sedang menuju ke sana. Dan jangan lupa, kekuatan pertanian Indonesia bukan hanya di daratan. Laut kita yang luas menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang juga bagian dari sistem pangan nasional. Nelayan kita pun mulai merasakan dampaknya. Ekspor rumput laut, ikan segar, hingga produk olahan laut meningkat tajam. Di beberapa daerah pesisir, hasil laut kini dikemas, dibekukan, dan langsung dikirim ke luar negeri tanpa harus melalui kota besar. Artinya, pusat pertumbuhan ekonomi makin merata. Dari desa ke dunia, dari pesisir ke pasar global. Transformasi pertanian dan perikanan ini bukan sekadar momentum, tapi jadi fondasi baru buat masa depan Indonesia. Dan yang menarik, di tengah derasnya ekspor dan kemajuan teknologi pertanian, muncul juga gerakan balik ke alam yang tumbuh dari kesadaran generasi muda. Banyak anak-anak muda di kota yang mulai kembali ke desa, bukan karena kepepet, tapi karena mereka sadar ada masa depan di sana. Mereka nggak lagi melihat sawah sebagai tempat yang membosankan, tapi sebagai ladang inovasi. Mereka memanfaatkan drone untuk monitoring tanaman, pakai sensor IoT buat pantau kelembapan tanah, sampai jual hasil panen lewat aplikasi. Ini bukan pertanian konvensional. Ini adalah wajah baru dari sektor pangan yang berkelanjutan. Bahkan, beberapa komunitas petani muda sudah rutin kirim produk organik ke Eropa dengan sertifikasi standar Uni Eropa. Semua ini menunjukkan satu hal. Ketika kita percaya pada potensi sendiri dan dikasih ruang, Indonesia bisa bersaing. Dan bukan nggak mungkin, justru dari ladang-ladang kecil di kampung, lahir solusi besar untuk dunia. Ini saatnya kita semua percaya, bertani bukan cuma profesi tapi jalan masa depan. Indonesia bukan lagi negara yang sekadar ekspor mentah-mentahan. Kita sudah di jalur yang benar untuk jadi lumbung pangan dunia modern. Kalau kamu petani, terus semangat dan tingkatkan kualitas. Kalau kamu pebisnis, lihat peluang besar ini di sektor agro. Dan kalau kamu generasi muda, yuk jangan ragu berkarya di dunia pertanian. Karena pertanian hari ini bukan cuma tentang cangkul dan lumpur, tapi tentang teknologi, ekspor, dan kebanggaan.